Ciri khas Pak Erik yang satu ini nih, yang membuat fans timnas makin jatuh hati. Bahkan rela banget kalau Pak Erik menjadi ketua PSSI seumur hidup. Karena yang memang harus diakui, semenjak dipegang oleh Pak Erik, sepak bola Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itulah membuat negara-negara di Asia makin mirip. Bahrain contohnya, mereka selalu membuat drama kepada Indonesia. Karena yang mereka takut tersaingi, bahkan disalib oleh kemajuan pesat timnas Indonesia. Dan terbaru, tanpa banyak ngomong, Pak Erik ini sudah mempersiapkan sejumlah pemain keturunan baru Grade A untuk bisa memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Setelah Kevin Dix yang dikabarkan sudah mengumpulkan berkas untuk dinaturalisasi, serta Miguel Jonathan yang dihubungi langsung oleh pihak PSSI, kabar bahagia kembali muncul. Setelah media Belanda Football Premier bersama Jens Stefan mengatakan kalau Jairo Riedewald selangkah lagi bisa gabung timnas Indonesia. Melihat banyaknya para pemain Grade A yang mulai menaruh minat kepada timnas Indonesia itulah, target 15 poin di sisa laga babak round 3 makin realistis saja. Nama Jairo Riedewald kembali mencuat, bahkan mantan pemain Crystal Palace itu dikabarkan semakin dekat dengan timnas Indonesia. Dan hal itu semakin diperkuat saat Jairo Riedewald beberapa kali mengomentari postingan para pemain timnas Indonesia. Salah satunya Kevin Dix saat berfoto dengan Erick Thohir. Sementara itu, dengan rumor Jairo Riedewald yang semakin dekat dengan timnas Indonesia, membuat nama Pak Erick Thohir kembali menjadi sorotan. Alasannya cukup jelas, Pak Erick ini suka sekali membuat kejutan-kejutan tak terduga. Dia nggak banyak ngomong dan janji-janji manis, tapi langsung sat-sat dan tiba-tiba gabung ke skuad Indonesia. Bahkan nih, semenjak dipegang oleh Pak Erick Thohir, timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Dan hal itulah yang membuat banyak tim-tim di Asia mulai resah. Salah satunya siapa lagi, kalau bukan negara yang suka sekali senggol-senggol Indonesia akhir-akhir ini, timnas Bahrain. Bahrain yang suka sekali drama dalam beberapa waktu ini, kayaknya nggak mau Indonesia berkembang. Karena dia sadar, kalau perkembangan pesat timnas Indonesia bisa menjadi ancaman nyata bagi mereka. Bahkan nih, di babak round 3 ini, kalau dibandingkan dari segi kualitas, Bahrain sudah kalah jauh dibandingkan dengan kekuatan timnas Indonesia. Dan kalau Bahrain nggak bermain kotor kemarin, mungkin mereka sudah menjadi bahan olok-olok negara Timur Tengah lainnya. Karena kalah dari tim paling rendah dari segi rank FIFA di babak round 3 ini. Kevin Dix bersama Mauro Zylstra dan Jairo Riedewald akan dinaturalisasi bersamaan sebelum match day 5 saat timnas Indonesia menghadapi Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada match day 5 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat 15 Oktober 2024. Kevin Dix, Mauro Zylstra, dan Jairo Riedewald bakal dinaturalisasi secepatnya. Ini disampaikan oleh salah satu jurnalis sepak bola Indonesia, Bung Harfa, dalam kanal YouTube-nya. Selain Kevin Dix, ada dua nama dalam satu paket dan akan dinaturalisasi, yakni Mauro Zylstra dan Jairo Riedewald. Kevin Dix sudah salaman dengan Pak Erick Thohir, sebentar lagi Mauro Zylstra dan Jairo Riedewald. Dan info ini saya dapat dari sumber yang terpercaya, kata Bung Harfa. Bung Harfa menambahkan, sumber yang dapat dipercaya juga menginformasikan bahwa pengangkatan Super WNI Kevin Dix, Mauro Zylstra, dan Jairo Riedewald tidak dalam bulan ini, tetapi setelah pelantikan Presiden terpilih, Prabowo. Jadi ini saya terima informasinya sekitar bulan September lalu, lanjut Bung Harfa. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, berharap Kevin Dix dapat membela timnya secepat mungkin, tapi juru taktik berkebangsaan Korea Selatan ini masih menunggu kabar. Soal Kevin Dix bisa atau tidak bermain dengan timnas Indonesia pada bulan November 2024, saya tidak bisa memutuskan, sebab bukan saya yang mengurus administrasinya. Jujur saya tidak mengerti, tapi secara pribadi saya berharap Kevin Dix bisa bermain pada November 2024. Ungkap Sinteyong dikutip dari laman resmi PSSI. Seperti kita tahu, kalau saat ini timnas Indonesia tertahan di peringkat kelima dengan catatan 3 poin dari 4 pertandingan. Kalau mau lolos otomatis ke Piala Dunia, Indonesia perlu finish di peringkat 1 atau 2, tapi itu sulit banget. Dan paling realistis, ya amankan peringkat 3 atau 4. Sedangkan Pak Erik pernah bilang, kalau target timnas Indonesia di round 3 adalah amankan poin 15. 15 poin kelihatan aman di babak round 4. Artinya Indonesia perlu amankan 12 poin lagi, dengan skenario 4 kali menang atau 3 kali menang dan 3 kali imbang. Dan jika pemain-pemain di atas bergabung sesuai rencana, serta coaching nggak neko-neko lagi seperti match melawan Cina kemarin, target 15 poin di babak round 3 ini semakin realistis untuk didapat. Sementara itu, dengan bergabungnya para pemain-pemain Grade A, macam Kevin Dix, Jairo Riedewald, serta Mauro Zylstra,
jelas akan membuat Bahrain mencak-mencak. Karena kalau mau bersaing secara sehat, jelas mereka akan kalah telak. Karena Indonesia punya kualitas pemain Eropa yang gak kaleng-kaleng. Dan satu-satunya cara, ya Bahrain akan membuat drama lagi. Setelah drama yang menempatkan laga Indonesia versus Bahrain di tempat netral dan kemungkinan ditolak oleh Presiden FIFA, Bahrain kini kayaknya masih bingung mau buat drama apa lagi kepada timnas Indonesia.